Hai siswa cerdas Ibu, sehat terus ya. Kita hari ini belajar sistem peredaran darah. Yuk, mari. Zat makanan dialirkan oleh darah melalui sistem peredaran darah. Darah mengandung sari makanan dan oksigen. Alat peredaran darah. Darah akan mengalir ke seluruh tubuh, dialirkan oleh alat peredaran darah. Alat peredaran darah ada dua, yaitu satu, jantung. Ini yang berdenyut dan berdetak dengan otot jantung. Lalu yang kedua adalah pembuluh darah. Kita ke bagian jantung. Di sini ada pembuluh darah dan ruang jantung. Fungsi jantung yang utama adalah memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sekarang kita lihat pembuluh darahnya. Aorta adalah pembuluh darah paling besar. Lalu arteri pulmonalis kiri dan arteri pulmonalis kanan. Jadi arteri pulmonalis ini, baik kanan ataupun kiri, membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Lalu ada vena pulmonalis kiri dan vena pulmonalis kanan. Vena pulmonalis ini membawa darah yang kaya akan oksigen. Vena cava. Nah, sekarang kita menuju ke ruang jantung. Jadi ruang jantung itu ada 4. Yang pertama adalah serambi kiri, yang di atas ini serambi kiri, lalu serambi kanan. Setelah itu, yang di bawah adalah bilik kiri, dan ini bilik kanan. Oke, lanjut. Pembuluh darah. Jadi alat peredaran darah yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ada 2. Yaitu pembuluh darah arteri atau nadi. Lalu yang kedua adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, yang berwarna merah ini adalah pembuluh darah arteri atau nadi. Arteri atau nadi membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida. Sekarang vena atau pembuluh darah balik yang berwarna biru. Vena atau balik membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Kecuali vena pulmonalis membawa darah kaya akan oksigen. Nah, sekarang kita lihat di dalam proses pernafasan. Jadi karena darah ini membawa oksigen yang berfungsi untuk pernafasan kita, sekarang kita menuju ke paru-paru. Ketika darah yang kaya akan oksigen dan karbon dioksida tadi menuju ke paru-paru ini dan cabang dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Nah, alveolus ini
kita lihat, kita besarkan ini alveolusnya seperti ini. Ini adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Di mananya sih pertukarannya di dalam alveolus? Sekarang kita lihat. Nah, jadi pertukaran karbon dioksida dan oksigen itu terjadi di pembuluh kapiler. Jadi di paru-paru, di dalam paru-paru, di dalam alveolusnya terdapat pembuluh kapiler, dan juga di dalam di seluruh tubuh kita ada pembuluh kapiler. Disinilah pembuluh kapiler ini yang tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bentuknya seperti apa? Kapiler itu merupakan vena dan arteri yang bercabang-cabang, berdinding halus dan tipis, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi di sini ini kan arteri, ini vena. Nah, dari vena di sini dia bercabang. Lalu dari arteri dia bercabang. Cabang-cabang ini berdinding halus dan tipis. Disinilah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Begitu juga di dalam paru-paru ini. Ya. Oke. Sistem peredaran darah. Kita memiliki sistem peredaran darah dua macam. Yang pertama adalah sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sekarang kita lihat sistem peredaran darahnya. Mulai dari bilik kanan, kita lihat bilik kanan, kita ke sini, ini namanya arteri pulmonalis tadi yang ada di bagian jantung tadi, lalu menuju paru-paru, kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Sekarang kita buat dari bilik kanan lalu menuju paru-paru, menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis, lalu kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Nah, sekarang kita beri definisinya. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Nah, sekarang kita beri nomor bagian dari peredaran darahnya. Oke, dari 1 sampai 12. Dari serambi kanan, serambi kiri, sampai ke ini adalah vena. Ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita beri nomor berarti bermulanya dari mana ini? Dari nomor 4. Dari nomor 4 kita ke nomor 10. Sekarang kita lihat dari nomor 4 ke nomor 10. 10 itu arteri pulmonalis. Lalu masuk ke paru-paru. Jadi di paru-paru ini terjadilah pertukaran oksigen, pertukaran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Lalu masuk lagi melalui nomor 11 dan nomor 2 yaitu serambi kiri. Jadi kembali ke jantungnya ini melalui serambi kiri. Oke, sekarang kita kedua ini adalah sistem peredaran darah besar. Ini diagramnya, sistem peredaran darah besar. Sekarang kita lihat. Bermula dari mana peredaran darah besar? Kita lihat dulu, ini diselesaikan sampai putih, banyak yang putih. Nah, sekarang kita lihat. Nah, dari sini bilik kiri. Dari bilik kiri, ya. Dari bilik kiri keluar ke jantung, lalu menuju ke vena, lalu ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui serambi kanan. Di seluruh tubuh ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di pembuluh kapiler. Sekarang kita buat skemanya. Dari bilik kiri, lalu ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung.
Nah, sekarang kita buat definisinya. Peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Kenapa kecuali paru-paru? Karena di paru-paru ini terjadi peredaran darah kecil. Oke? Lalu kembali ke jantung. Sekarang kita beri nomor. Sudah. Sekarang kita urutkan peredaran darah besarnya. Bermula dari bili kiri itu nomor 3, lalu ke menuju nomor 12, ke nomor 6. Sekarang kita tulis 3, lalu ke 12, ke 6, lalu ke 7. 7 di sini ingat pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Di mana? Ya, di pembuluh kapiler. Sekarang dari 7 ke nomor 5, lalu kembali lagi ke jantung melalui nomor 1, yaitu serambi kanan. Nah, di sini lihat perbedaannya. Jadi kembali ke jantung yang di serambi kanan ini sudah membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Ya, karena dia berwarna udah merah tua, berarti mengandung karbon dioksida. Ini perbedaannya. Jadi karena pertukarannya di pembuluh kapiler di seluruh tubuh tadi. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kita selalu bersemangat dalam belajar. Itu yang Ibu harapkan. Terima kasih sudah selamat belajar. Selamat pagi.